Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Andi Muhammad Zaki dengan NIM A0112511029. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Pengaruh Inflasi dan Suku Bunga Terhadap Nilai Tukar Rupiah di Indonesia. Oke, baik. Selanjutnya adapun daftar isi atau poin-poin pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama itu ada di latar belakang, lanjut ke rumusan masalah, tujuan, konsep, pengaruh inflasi, pengaruh suku bunga, bukti-bukti penelitiannya, dan juga hubungan dari kesemuanya. Oke, pertama-tama kita mulai dari latar belakang. Nah, nilai tukar rupiah adalah indikator yang cukup penting dalam perekonomian di Indonesia. Perubahan indikator nilai tukar ini dapat memengaruhi harga barang impor, ekspor, investasi, dan stabilitas ekonomi. Dua faktor yang sering disebut berpengaruh terhadap nilai tukar adalah inflasi. Nah, secara umum, inflasi tinggi akan membuat daya beli rupiah turun, yang menyebabkan rupiah lemah. Di POV atau pandangan yang lain, kenaikan suku bunga biasanya menarik minat investor untuk menempatkan dananya dalam rupiah, sehingga rupiah bisa menguat. Karena itulah inflasi dan suku bunga sering dijadikan pertimbangan utama dalam menjaga kestabilan nilai tukar. Lanjut. Oke. Terkait rumusan masalah. Nah, ini adalah hal-hal yang akan kita bahas, kita highlight lebih tepatnya, yaitu apa sih pengaruh inflasi terhadap naik turunnya nilai tukar rupiah, serta bagaimana cara suku bunga Bank Indonesia atau BI ikut memengaruhi nilai tukar rupiah, dan juga kenapa inflasi dan suku bunga itu penting buat menjaga supaya nilai tukar rupiah bisa tetap stabil. Oke. Dan tujuan dari PowerPoint ini adalah untuk menjelaskan hubungan antara inflasi dan nilai tukar rupiah dengan cara yang gampang dipahami. Selanjutnya yaitu untuk ngasih gambaran bagaimana suku bunga Bank Indonesia atau BI bisa bikin rupiah menguat ataupun melemah. Dan buat menunjukkan kenapa inflasi dan suku bunga itu perlu dijaga biar kondisi ekonomi Indonesia tetap bisa stabil. Oke. Selanjutnya ada 3 konsep nih. Yang pertama itu konsep inflasi. Nah, inflasi sendiri itu teman-teman, inflasi itu sederhananya keadaan ketika harga barang dan jasa terus naik dari waktu ke waktu. Saat harga-harga naik, nilai uang yang kita pegang jadi terasa lebih kecil karena barang yang sama butuh uang lebih banyak untuk dibeli. Di Indonesia, tingkat inflasi biasanya dilihat oleh IHK atau Indeks Harga Konsumen yang dikeluarkan oleh BPS. Selanjutnya konsep BI Rate atau Bank Indonesia Rate. BI Rate adalah suku bunga acuan yang ditetapkan Bank Indonesia. Angka ini jadi patokan buat bank-bank lain ketika menentukan bunga pinjaman, tabungan, dan juga deposito. Lewat suku bunga ini, BI mencoba mengendalikan inflasi, menjaga kestabilan ekonomi, dan mengarahkan pergerakan suku bunga di lembaga keuangan supaya tetap sesuai kebijakan moneternya.
Dan yang ketiga itu konsep nilai tukar. Nah, nilai tukar menunjukkan berapa banyak rupiah yang harus kita keluarkan untuk membeli satu mata uang asing. Misalnya, dolar Amerika Serikat. Kalau kurs US dolarnya makin tinggi, nah itu berarti rupiah sedang melemah. Salah satu acuan nilai tukar resmi di Indonesia adalah kurs JISDOR namanya, yang dihitung berdasarkan transaksi antar bank setiap hari oleh Bank Indonesia. Oke, next. Nah, terus apa sih pengaruhnya, pengaruh inflasi terhadap nilai tukar rupiah ini? Yang pertama, teman-teman, yaitu nilai uangnya menurun. Ketika inflasi naik, harga-harga ikut melonjak. Akibatnya, uang yang kita punya nilainya terasa lebih kecil karena barang yang sama jadi lebih mahal. Nah, kondisi ini membuat daya beli masyarakat ya ikut turun pastinya. Yang kedua, harga dalam negeri jadi kurang bersaing. Nah, kalau harga di Indonesia naik lebih cepat dibanding negara lain, produk lokal jadi terlihat lebih mahal. Ini membuat barang dari Indonesia bisa kalah bersaing di pasar internasional. Dan yang ketiga, impornya meningkat. Saat barang luar negeri lebih murah, masyarakat atau pelaku usaha cenderung beralih ke produk impor. Karena impor butuh dolar, permintaan terhadap dolar Amerika Serikat naik. Dan hal ini ikut menekan nilai rupiah. Dan yang terakhir itu investor melihat risiko inflasinya. Nah, inflasi yang tinggi membuat keuntungan real investor itu pastinya berkurang. Dan karena itu, sebagian investor memilih untuk menarik atau memindahkan modalnya sehingga permintaan terhadap rupiah bisa turun. Oke. Selanjutnya itu ada pengaruh suku bunga terhadap nilai tukar rupiah. Yang pertama, itu aset dalam rupiah bisa jadi lebih menarik. Nah, aset berdenominasi rupiah bisa memberikan imbal hasil lebih menarik dibandingkan sebelumnya, teman-teman. Yang kedua, yaitu investor luar negeri cenderung lebih tertarik. Nah, investor asing ini bisa lebih tertarik menempatkan dananya di Indonesia. Dengan begitu, aliran modal bisa meningkat, masuknya meningkat. Dan yang ketiga, permintaan terhadap rupiah bisa ikut naik. Nah, naiknya permintaan terhadap rupiah bisa menyebabkan rupiah menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Oke, next. Oke. Selanjutnya ada bukti penelitian. Pertama, dalam studi ekonomi Indonesia di dalam jurnal Ilmu Ekonomi Terapan 2023. Nah, di situ disebutkan bahwa penelitian ini menemukan bahwa perubahan suku bunga Bank Indonesia dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap perubahan nilai tukar. Temuannya mendukung keberadaan mekanisme overshooting, yaitu reaksi nilai tukar yang cepat saat suku bunganya berubah. Dan yang kedua, itu ada penelitian Bank Indonesia tentang stabilitas kurs tahun 2021. Nah, Bank Indonesia menjelaskan bahwa menjaga nilai tukar tidak hanya mengandalkan suku bunga, tetapi juga berinvestasi di pasar falas. Dalam beberapa kondisi, investasi di pasar spot lebih efektif dibandingkan instrumen derivatif. Dan yang ketiga, itu kajian internasional oleh IMF. Nah, IMF atau International Monetary Fund menunjukkan hubungan jangka panjang antar selisih suku bunga dua negara dan pergerakan nilai tukarnya. Dikenal sebagai konsep uncovered interest parity. Nah, penemuan ini sangat relevan bagi negara berkembang seperti Indonesia ini.
Oke, dan selanjutnya, apa hubungan inflasi, suku bunga, dan nilai tukar secara menyeluruh? Nah, yang pertama, inflasi itu bisa memengaruhi suku bunga, yang dimana jika inflasi naik terlalu tinggi, BI atau Bank Indonesia biasanya merespon dengan menaikkan suku bunga untuk menekan kenaikan harganya. Yang kedua, suku bunga memengaruhi arus modal. Nah, suku bunga yang lebih tinggi bisa menarik investor untuk masuk, sehingga meningkatkan permintaan terhadap rupiah. Dan yang ketiga, itu nilai tukar dipengaruhi oleh keduanya. Nah, teman-teman, jika inflasi tinggi, maka rupiah melemah. Dan jika suku bunga tinggi, maka rupiah menguat. Oke, next. Nah, kesimpulan dari PowerPoint atau presentasi kali ini yaitu ya, pergerakan nilai tukar rupiah sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di dalam negeri. Ketika inflasi naik, harga-harga ikut meningkat dan daya beli masyarakat bisa melemah. Nah, situasi ini biasanya membuat rupiah ikut tertekan dan lebih mudah melemah terhadap dolar. Sebaliknya, saat Bank Indonesia menaikkan suku bunga, minat investor untuk menempatkan dananya di Indonesia cenderung meningkat. Oke. Baik teman-teman, mungkin cuman itu saja presentasi yang bisa saya bawakan. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan, jika ada salah kata juga mohon dimaafkan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.